Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Purnamawati dengan NIM 0523081885, asal Prodi Administrasi Bisnis. Pada tugas logika kali ini, saya akan menanggapi tugas 1 sesi 3. Untuk poin yang pertama, yaitu term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Saya akan menanggapi tentang term ini yaitu 3 macam jenis term saja, yaitu term universal, term particular, dan term singular. Term universal mengacu pada semua anggota dari suatu community tanpa terkecuali. Contohnya, semua hewan, semua lansia, semua wanita, dan lain sebagainya. Yang kedua, term particular mengacu pada sebagian anggota dari suatu community. Contoh, beberapa lansia, beberapa anak kecil, beberapa laki-laki, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, term singular mengacu pada satu objek atau individu tertentu. Contoh, kucing itu, anak itu, ibu itu, dosen itu, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut pada pembahasan poin kedua mengenai logical fallacy. Logical fallacy sendiri merupakan sesat pikir, di mana ada kesalahan dalam berpikir atau penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan dalam memahami informasi, menyusun argumen, atau menarik suatu kesimpulan. Saya akan memberikan 3 contoh sesat pikir. Yang pertama adalah ad hominem atau serangan argumen. Di sini merupakan kekeliruan logika di mana alih-alih membahas suatu argumen, tapi realitanya adalah menyerang karakter seseorang atau mendiskriminasikan seseorang, baik kepribadiannya atau tindakannya, sehingga hal yang dibahas tidak lagi objektif. Contohnya seperti ini, mempertanyakan motif seseorang, misalnya dia banyak komentar dan kritik hanya ingin acara ini tidak berjalan. Contohnya seperti itu. Kemudian lanjut yang kedua, appeal to popularity atau menarik perhatian pada popularitas. Ini menganggap suatu hal benar hanya karena populer atau banyak disukai orang, bukan karena bukti yang logis. Misalnya begini, semua orang sedang trending menjalani diet, jadi diet ini pasti baik untuk Anda. Ini adalah contoh popularitas digunakan untuk membenarkan validasi tentang diet itu sendiri, sehingga mengabaikan potensi risiko kesehatan untuk beberapa orang yang mempunyai masalah kesehatan. Selanjutnya, hasty generalization atau tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu. Tindakan mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan gambaran keseluruhan. Misalnya, mengacu pada pengalaman diri. Pengalaman diri seperti ini, melanggar sesuatu yang sudah diterbitkan atau diedarkan menjadi hal yang wajar atau menjadi hal yang lumrah. Dengan kata lain, mereka mewajarkan suatu pelanggaran dengan dalih hal ini adalah wajar dan biasa. Kemudian ada pun trik agar terhindar dari sesat pikir ini, yaitu yang pertama, berpikir kritis, menilai keunggulan suatu argumen, dan menghindari kesalahan dalam penalaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi, mengidentifikasi dan menghindari sesat pikir dalam argumen atau berdiskusi. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih baik, menilai informasi dan bukti dengan lebih cermat. Jadi dengan memahami dan menghindari sesat pikir ini, tentu kita dapat meningkatkan kualitas berpikir dan berkomunikasi agar mudah dipahami serta menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Demikian jawaban saya atau tanggapan saya, semoga dapat dipahami. Dan untuk jawaban saya tadi, saya mereferensikan dari beberapa sumber, yaitu dari zenus.net dan yang kedua dari study.com. Demikian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.